Baik, sekarang ini cara merubah tarif ya. Ini contohnya aja. Tarif kamar. Jadi tarif kamar seperti ini. Kalau ini mau rubah, diklik kamarnya, kemudian diganti harganya, misalkan 400.000. Kemudian diklik ganti. Seperti itu saja. Misalkan ini statusnya diisi. Loh, ini kemarin dilihat statusnya kosong. Mau dirubah kosong, kemudian ganti untuk menyesuaikan. Tapi sebetulnya ini tidak boleh merubah gini karena ini sudah by system. Ini untuk tarif kamar. Kemudian untuk tarif rawat jalan, contohnya aja ini USG. Ya, USG. Ini contohnya ya. USG 4 dimensi. Saya klik 2 kali di sini centang ini. Di sini kan harusnya ada pembagian. Lah, di sini harusnya dokternya berapa? Jadi di sini contohnya ini tarifnya 200, berarti ini dokternya misalkan 80. Berarti ini 80, kemudian di sini saya hilangkan ya. Berarti rumah sakitnya ini 120 ya. 120. Jadi ini 120, jadi ini tambah ini sama dengan ini. Jadi ini haknya dokter yang 80.000 nanti akan otomatis kalau melakukan USG akan masuk di tindakan dokter. Ini contohnya USG itu tindakan dokter. Kemudian saya ganti. Kemudian kalau misalkan di sini nanti kita lihat di sini misalkan aja rawat luka. Rawat luka contohnya aja ini ya. Ini rawat luka bidan ya kan. Jadi yang diisi yang di dokternya ini kosong ya kan. Kemudian yang diisi jasa medis ini kalau ada, kalau sudah berlaku, kalau belum berlaku dinolkan ini. 330.000 berarti di sini 30.000. Yang diisi di sini. Jadi kalau di sini yang diisi nanti muncul di tindakan perawat. Tapi kalau yang di sini diisi nanti muncul di tindakan dokter. Tapi JS rumah sakit ini wajib diisi karena haknya rumah sakit. Kemudian kita ganti seperti itu untuk tarif rawat jalan. Kemudian di sini tarif rawat inap sama juga ya di sini kalau kita lihat bedanya di sini ada kelas. Contohnya aja nih kelasnya kelas berapa. Kalau untuk semua kelas tarif ini ya di strip. Kemudian di sini ada cara bayar. Cara bayarnya umum atau bagaimana. Jadi di sini juga bisa untuk semua, juga untuk umum. Dan di sini juga nanti seperti yang tadi yang di rawat jalan ini bisa diisi, bisa enggak, bisa kosongin seperti tadi. Yang penting di sini ini diisi, total perawat ini diisi kalau untuk tindakan perawat. Total dokter diisi kalau untuk tindakan dokter seperti itu. Jadi muncul di dokter, muncul di perawat. Seperti itu. Kemudian di sini ada tarif lab. Tadi sudah dijelaskan juga di lab tadi ya. Ini kalau mau merubah ya tinggal gini, albumin harganya misalkan ini harganya misalkan ini belum ada pembagian ya. Misalkan 100.000 contoh aja ya. Kemudian yang lain 0. Nah, ini yang lain ataupun yang lain biarlah di enter. Maka di sini akan totalnya 109 ini. Ya, karena ini ada beban perujuk dan lain-lain, kemudian ganti. Contohnya ini untuk lab. Kemudian untuk radiologi juga seperti itu. Contohnya aja ya, ini radiologi torak AP. Kalau mau kita lihat di sini, torak AP ini cuma cara bayar dan kelas, bedanya di situ. Kemudian diganti radiologi. Kalau buat baru. Kalau buat baru. Kalau nanti ngedit ganti seperti itu. Edit ganti. Kemudian di sini juga ada tarif operasi. Jadi tarif operasi tadi daftar paket di sini ya. Tarif operasi contohnya SC VIP. Jadi nanti harus dibagi. Jadi paket operasinya berapa? Jadi maksudnya yang tindakan dioperasi tarifnya berapa? Contohnya aja ini operatornya 3 juta, anestesinya 900, dokter anaknya 900. Yang akhirnya semuanya totalnya 5.840. Ini contohnya seperti itu. Ini nanti kalau misalkan ini tarifnya tidak dipecah, mau dipecah manual,
tinggal diisi di NMS-nya saja, di enter kemudian totalnya muncul. Jadi kalau tarifnya mau dipecah manual, tapi saya sarankan dipecah sih. Ini saya sarankan dipecah. Ini untuk tarif operasi. Kalau untuk keuangan dan lain-lain ini nanti menyesuaikan karena ini nanti harus jalan sistem dulu. Karena di sini kalau kita lihat di sini posting jurnal harian di sini, jadi posting jurnal per hari ini. Nah, ini tadi kita melakukan transaksi sudah terposting secara otomatis. Ini untuk posting jurnal harian. Kemudian di sini juga ada keuangan, di sini ada perubahan modal. Ini contohnya aja. Misalkan saya buat dari tanggal 1 sampai sekarang. Jadi ini pendapatan berapa? Di sini nanti akan muncul pendapatan bersih. Di sini perubahan modal, di sini neraca, di sini ada pasifanya berapa, aktifanya berapa. Jadi di sini sudah ada semuanya secara otomatis. Jadi di situ nanti harus pelayanan jalan dulu. Kalau pelayanan belum jalan ini tidak bisa dijalankan. Karena ini inputnya berdasarkan dari pelayanan. Semuanya dari situ. Kemudian apa lagi? Untuk setting. Ini saya jadi satu ya, ini khusus untuk IT. Jadi setting nanti di sini ini setting untuk wallpaper. Hati-hati kalau nyeting di sini gambar dan logonya harus disiapkan dulu. Kalau tidak gitu nanti hilang gambar sama logonya. Sama ini kode BPJS, kode BPK Inhale disiapkan kalau ada. Kalau tidak ada di sini nanti tarif set admin. Jadi set admin ini password utama yang harus kita rubah setelah selesai nanti. Setelah dirubah. Jadi ini nanti kalau merubah ganti, kalau buat baru simpan. Jadi nanti diganti, ini cuma berlaku satu admin. Ini password utama yang bisa mengakses semua. Kemudian di sini ada set penunjang. Jadi ini kalau labnya di sini nanti misalkan belum ada penunjangnya, contohnya aja ya. Saya keluar ini, misalkan ini kalau sudah ada penanggung jawab lab dan lain-lain. Kalau belum ada, tekan strip. Tekan strip. Kalau belum ada penanggung jawabnya, tekan strip. Kemudian ganti, maka dia akan ganti ini penanggung jawab lab, radiologi, hematologi dan lain-lain. Kemudian di sini ada set otomatis lokasi. Ini lokasinya menggunakan stok utama. Kalau di ruangan input obat sendiri-sendiri, ini gunakan stok bangsal. Yang dipotong di mana, bangsal apa, motong apa, seperti itu. Nanti itu perlakuannya di depo, poliklinik. Misalkan poliklinik A ngambil di depo obat mana. Di sini ada settingannya. Pengaturan depo, rawat inap, rawat jalan. Kemudian di sini ada set kamar inap. Jadi kamar inap nanti dihitung, kalau di sini sudah standar hitungan hotel ya. Standar hitungan hotel. Jadi di sini nanti misalkan ini dihitung 12 jam, jadi tiap kelipatan 12 jam seperti hotel. Kalau kita hitung 24 jam masuk 22 jam 1, nanti berarti masuknya check outnya besok jam 1 dihitung 1 hari. Tapi standarnya sudah standar ya ini. Kemudian set harga apa? Embalasan setelah ini jasa resep dan jasa racik dan untuk bahan-bahan cangkang dan lain-lain. Ini farmasi yang ngerti ya. Ini kalau mau set otomatis boleh, enggak otomatis juga boleh ketik. Kemudian di sini ada set user. Jadi pasiennya nanti settingnya di sini. Bagaimana cara membuatnya? Diklik di sini, cari nama user, tekan spasi. Kemudian disimpan. Nah, setelah disimpan, ini dikasih batasan apa saja. Contohnya aja centang-centang, ganti kemudian, jangan disimpan kalau untuk sudah seperti ini. Kalau misalnya disimpan apa yang terjadi Mas? Ya tidak bisa. Kita contohkan aja ya. Ini contohnya Rahmadita. Kemudian saya simpan, ya kan? Ini saya centang, kemudian saya simpan. Nah, kan tidak mau. Karena sudah ada itu, jadi tidak mau ada user yang kedua kalinya. Itu untuk user. Nanti dilihat kanan kiri. Kemudian di sini ada tracer login. Jadi ini untuk melihat kita siapa yang login selama ini. Jadi siapa saja yang login pakai user selama ini kita ketahuan. Dia login jam sekian, tanggal sekian ada. Kemudian di sini ada vacuum table, hati-hati di sini karena ini menghapus data, untuk menghapus data semua. Kemudian display antrian, jadi displaynya kalau ingin